Seorang ibu di Kabupaten Nganjuk mendatangi kantor LSM untuk meminta bantuan atas masalah yang tengah dihadapinya. Sebab suaminya yang berdinas di lingkup Pemkab Nganjuk tidak memberikan nafkah kepada 3 anaknya dan juga telah bertindak kasar terhadap salah satu anaknya. Helvi Eka Susana, warga Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, ibu 3 anak bersama putranya mendatangi kantor LSM guna meminta bantuan menyelesaikan masalahnya. Ia meminta bantuan karena selama ini mantan suaminya yang berdinas di lingkup Pemkab Nganjuk telah lalai terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada 3 anaknya dan juga telah bertindak kasar terhadap salah satu anaknya. Ia juga berencanakan melaporkan ke APH apabila mantan suaminya tidak segera bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bermula tahun 2020, orang tua berpisah dan suami oknum PNS Pemkab Nganjuk menikah lagi. Ketika itu, anak kedua ikut ayahnya bersama ibu tirinya. Tetapi pada Januari lalu, anak mengadu kepada ibu kandungnya kalau ia mendapat perilaku kasar dari kedua orang tuanya. Kasihan kepada anaknya, akhirnya ibunya menjemput anaknya di rumah ibu tirinya. Anak mengalami trauma, sering bengong, bahkan kadang marah sendiri. Saya mau melaporkan tindak kekerasan anak saya, kekerasan psikis. Maksud dari kekerasan psikis itu yang melakukan kekerasan itu siapa, Bu? Bapaknya, seorang PNS Iya. di Kabupaten Nganjuk. Ceritanya bagaimana, Bu? Awalannya, Bu? Jadi awalnya itu tadinya saya nggak boleh komunikasi dengan anak saya sama ibu tirinya, kan sudah menikah lagi bapaknya. Terus setelah itu saya nggak pernah sama sekali menghubungi karena nggak bisa dihubungi pak anaknya itu. Terus akhirnya suatu saat dia menghubungi saya, membuka blokiran itu gitu loh. Dia menangis gitu loh, menangis. Terus saya diusir katanya kan gitu sama ibu tirinya seperti itu. Terus saya tanya, loh kenapa saya kan gitu. Pada saat itu bapaknya katanya ke Jakarta pada saat itu. Lah terus setelah itu ya sudah saya jemput lah. Tapi saya nggak jemput ke rumahnya sana. Saya jemputnya di pinggir jalan pada saat itu. Dia menceritakan bahwa selama ini dia ikut bapaknya itu, dia sering dimarahi sama ibu tirinya juga seperti itu, kayak gitu loh Pak. Sampai dia mengalami trauma, istilahnya stres gitu loh Pak. Sering marah-marah, sering pandangan kosong, sampai dia masuk rumah sakit, seperti itu. Iya. Kekerasan yang dilakukan apa sampai kekerasan fisik juga, Bu? Kalau fisik kayaknya enggak Pak, cuma psikis aja ya. Sering anak itu kalau dimarahi, apa-apa dimarahi kayak gitu kan kasihan anaknya, kayak tertekan gitu loh Pak. Iya. Ya, Berarti gitu. kalau sampai saat ini, Bu, bersama ibu ini apakah fisikisnya juga masih ada? Kadang masih Pak, kadang itu masih apa ya Pak, ngengleng gitu loh Pak, diem terus kadang saya nggak mau pokoknya ikut ayah, saya trauma sekali seperti itu, kayak gitu. Sementara Wahyu Priyojatmiko, Direktur LKHP, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan apabila tidak membuahkan hasil maka ia akan melaporkan ke APH. Bapak tadi apa benar mendapatkan aduan dari salah seorang ibu asal Ngronggot, Pak? Ya, terima kasih. Benar ada seorang ibu yang mengadukan perihal nasib yang dialami putra-putranya akibat dari adanya dugaan kuat kekerasan psikis, ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu termasuk dalam KDRT. Ya. Iya. Kira-kira langkah apa yang akan diambil dari LSM terkait hal tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Kami akan coba untuk bekerja sama dulu dengan yang bertanggung jawab atas PNS yang ada di Nganjuk, karena dia seorang PNS, tentunya adalah Bupati Nganjuk dan subordinasinya, biar ada suatu penyelesaian yang sangat baik, yang bermanfaat ya buat itu putra-putranya yang sekarang mengalami kekerasan psikis dan ada dugaan juga kekerasan fisik
karena dia tidak mendapatkan nafkah setelah bapaknya itu bercerai dengan ibunya. Apabila koordinasi nantinya tidak membuahkan hasil, apakah akan melangkah ke ranah hukum, Pak? Ya pasti ya, karena itu merupakan suatu delik ya, dugaan delik adanya kekerasan dalam rumah tangga, fisik dan psikis, maka kami akan melaporkan itu ke ranah hukum. Aduan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi PNS supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.